Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana makna secara hakikat tentang ayat masna wa sulasa wa ruba. Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Wong lanang iku diperbolehkan, orang laki-laki diperbolehkan. Ibu-ibu aja gondok lho ya. Aja gondok sih. Saya berbicara atas dasar wahyu Allah ini. Wis, sibukkan hatimu untuk berzikir pada Allah. Sesungguhnya mohon maaf kalau hati itu sudah condong pada Allah, gak kira pak hati iku noleh ngalor noleh ngidul, tapi Gusti Allah tak uji awakmu ditekak nolah doro merpati wak moro mencelok, tapi jenengan harus punya siasat. Tarin geleman jenengan iku mau silem nang bahrut tauhid, nek gak mohon maaf daripada nggae molok wis ngoten mawon. Ibu nomor loriut ngomong ojo selintutan, ngomong ana ibu, bu ana wong sing seneng nang aku, angsal apa mboten? Nek sampean nggawa hukum syariat siapapun nggak memperbolehkan, siapapun nggak akan memperbolehkan. Nek ngoten bu nggih, kan ndelok naker ibu iku bang imane ana endi. Kalau imane ana betul-betul ning bahrut tauhid, mesti jawab nggih sak kersa jenengan ya, nek pancen iku demi kebaikan rapopo. Piye bagi orang yang betul-betul tidak hanya beriman tetapi wa aslaha, berupaya ke depan untuk berlaku lebih bagus, berarti jenengan iki lebih mengementingkan nilai mutu zikir jenengan, nilai mutu zikir jenengan. Wong namanya khalwat uzlah iku perilakunya rohaniyah cuman zikir, boten bedek iki bedek ora, keluar jalur iki mengke. Ora hasud kono hasud kene, ora riak kono riak kene, iku berarti kita keluar jalur sudah. Wa aslahaiku kudu jenengan kali kula hati ini menjaga dan meningkatkan mutu zikir jenengan. Wis ta Pak Bu, umpama jenengan estu gateake isi di dalam uzlah dan khalwat yaiku zikir, boten katik suwe-suwe. Istilah bahasa kesucian diri dari syirik khafi itu dengan sendirinya akan terlepas dan terjaga oleh Allah. Oke lah kalau kita bicara biqadril imkan, biar enggak berat, jenengan lampai zikir sak mampu panjenengan. Tapi bukan berarti kalimat biqadril imkan itu jenengan iki mbaeno, apa mbaeno bahasa Indonesia nih, menyepelekan. Ndak, tetap apa yang terjadi bagi mereka yang sudah wa aslaha iki tandani ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hatimu terjaga dari sifat-sifat yang membuat
ketakutan terhadap apapun, membuat khawatir, membuat gelisah, Allah akan menjaga itu. Artinya hatimu tidak akan mudah ada rasa takut, khawatir dan gelisah dengan siapapun dan dengan apapun. Karena apa? Karena hatimu sudah jelas-jelas koneksi terus terhadap Allah, baik yang ada di dalam dirimu maupun di luar dirimu. Imanmu akan terjaga hanya pada Allah, tidak pada yang lainnya. Dulu itu Pak ya, coro kekasih-kekasih Allah sebelum menjadi kekasih, sing digoleki iku ilmu inti, yang dipelajari itu adalah ilmu inti. Lah, ketika saat sudah mendapatkan ilmu inti, maka di situ dia menaikkan volume aslah, volume kebaikan hati. Ini yang disebut budi luhur. Kuncinya apa? Meditasi. Di dalam meditasi adalah mencapai kesadaran penuh bahwasanya diri kita makhluk itu patung, kesadaran kalau patung. Nah ini kan bentuknya cara sekarang itu disebut tahalli atau nafi. Nah kalau ini sudah selesai, ini sudah terlaksanakan, isbat itu dengan sendirinya, tajalli itu dengan sendirinya. Ngatan. Kegelapan hati ini akan dengan sendirinya iki kok hilang tatkala cahaya itu wis didatangkan. Lah datangnya satu cahaya itu karena minyak zaitun. Cara listrik kuno penggerak, bahasa nur makrifat itu akan datang dengan sendirinya tatkala zikirmu sudah terjaga. Kalau zikirmu itu sudah terjaga, maka otomatis walaupun Anda nggak minta nur makrifat dalam hatimu, dengan sendirinya itu datang. Kalau itu datang, maka dengan secara otomatis perkara yang menggelapkan hatimu akan sirna. Bon, otomatis iki sistemnya. Apa kuncinya ilmu dulu itu? Zikir. Nanti kalau sudah zikir itu terjaga, otomatis ilmu-ilmu apapun rahasia tentang rahasianya Allah, sir-sir itu yang tidak pernah kau pelajari, nanti Anda akan paham walaupun nggak pernah diajarkan. Dengan sendirinya dibuka, Allah memfutuh hatimu terkait ilmu-ilmu yang khusus berkenaan dengan tauhid. Paham dulu, sehingga mengapa dulu itu kok yo orang-orang kejawen ora patek nglakoni syariate wong Islam di situ. Di situ kebanyakan dulu ilmu sejati. Mengapa dulu itu ilmu sejati itu cara syariati Islam itu ora digawe? Karena langsung ketika masuk di situ
inti yang dikasihkan oleh Romo. Apa bahasa kita adalah kholwat, bahasa mereka adalah meditasi atau topo. Lah iki sistem aja. Lah sekarang tak buka sistem seperti Kanjeng Nabi, dibekalkan ilmu dulu sebelum laku biar nggak bingung. Sehingga mubasyirin di situ diturunkan dulu. Makanya Allah wama nursilul mursalin, aku tidak akan mengutus beberapa utusan kecuali utusan iku illa mubasyirin, membawa kabar baik ini. Akhirnya jenengan menerima tentang dasar tauhid, bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Dah. Tapi ya butuh waktu memang. Tapi justru nanti ketika jenengan wa aslaha melakukan kholwat uzlah gak bingung, karena tahu sistemnya, ilmunya. Inilah sistem wasilun itu seperti itu, step by step, ilmu, amal, istiqomah. Ini sehingga mengapa isi materi saya dimanapun, di wilayah manapun itu bisa diterima, walaupun tidak sedikit yang menolak. Ya napa niku? Bisa diterima tapi walaupun tidak sedikit yang menolak. Nggak podo ae Gus ya. Gini Pak, orang itu butuh waktu untuk kesadaran. Gak langsung dia itu seketika itu, ketika mubasyirin disampaikan itu bisa terima. Butuh waktu. Butuh waktu untuk sadar, dan saya tunggu itu. Apakah 1 bulan, 1 tahun, 1 umur, tetap tak tunggu. Aku nggak langsung menyimpulkan Anda salah, enggak. Karena proses si A dengan si B itu nggak sama. Si A bisa menerima dalam jangka waktu cepat, katakanlah 1 bulan, si B 1 tahun. Apa penyebab perbedaan ini? Hanya satu, terlalu tebal hijabnya. Yang si B hijabnya terlalu tebal, si A gak begitu tebal. Otomatis lebih cepat yang menerima hatinya tentang dinu tauhid si A. Lah biasa nih Pak, biasa nih sing gak patek tebal iku menengah ke bawah, sugih yo gak sugih, melarat yo gak melarat. Iki wong nanggung nih, ngeten. Bahkan mereka-mereka yang banyak masalah awalnya itu, jadi dia seperti orang yang frustasi, urip gur begini. Akhirnya ketemulah ajaran itu, dia angen-angen, alim yo gak alim, bodoh gak patek nemen. Beda Pak yang menengah ke atas, baik dari segi keilmuannya, baik dari segi kekayaannya, derajatnya di mata manusia,
Justru iki gandoli. Mula sangka kuwi, oleh karena itu menjelang Ramadan besok, barangkali di antara Anda yang belum pernah mengenal tentang dinul haq, terus Anda ini golongan masyarakat menengah ke atas, lempiten dhisik iku. Umpama Anda itu alim, rumangsa alim sebab ilmu itu, lempiten dulu, lebokno koper. Yang Anda itu punya pengaruh sebab kekayaan, lempitan dulu, masukkan lemari. Yang Anda punya derajat, pangkat, lempitan dulu, masukkan peti. Kalau tidak, tak jamin gak bisa menerima dengan apa yang kusampaikan nanti. Laksana Pak Bu, iki ana tanduran, tukul sekait ngene iki tak jabut ya gampang. Lagi tukul tak jabut, mudah. Daripada aku jabut lo wit-wit sing oyote wis nemen gecokane nanggone lemah iku piye. Wit-wit atau pohon-pohon yang sudah menancap puluhan tahun, jebolen sampai ngedeno ya apa ya gak iso kuat men. Kecuali dijugukno alat jenenge bulldozer. Ya, bego. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah golongan pertama, dikatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak mudah ada dalam hati rasa takut, gelisah, khawatir dengan apapun, jikalau dia wa aslaha, tidak hanya beriman tentang isi mubasyirin, tapi dia wa aslaha. Bentuk wa aslaha bagusi hati adalah kuncinya ada di zikir. Apapun aktivitasmu, apapun aktivitas yang terjadi pada dirimu, silakan, tapi tetap fakotistamsaka bil urwatil wuthqa, pegang kunci ilmu tadi, yaitu dzikir. Dengan wa aslaha di situ, maka la khaufun fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu golongan pertama. Golongan kedua yang dimundirin oleh Allah, tapi masih tetap aja dia itu tidak mau memperhatikan apa yang dibawa dan disampaikan oleh Rasul. Walladzina kadzabu, lan utawi wong akeh kadzabu kang nolak sapa alladzina bi ayatina, kelawan piro-piro ayatku, kata Allah. Dan orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayatku yang disampaikan oleh para utusanku, iku yamassuhum, bakal ngenani, ngenei apa? Ngenei, mengenai hum ing mereka opo al adzabu, siksane Allah, fit dunya, baik ning dunya, wa fil akhirah, atau ing dalam akhirat. Lah ngono mau bimakanu yafsukun, dikarenakan sebab adanya mereka itu fasik,
terhadap ayat-ayatku. Ngeten Pak maksudnya. Adapun mereka yang menolak atau mengingkari adanya ayat-ayat yang bersifatkan dinut tauhid, mendidik terhadap hati atau ruhaniyah terhadap Allah supaya terlepas ruhaniyah kita dari kepentingan nafsu dalam diri kita masing-masing, maka di situ ning dunya wis bentuk azabe Allah teko ning dunya. Apa itu? Kembali kepada ayat 48 tadi, perkara yang menakutkan. Nek tadi fala khaufun, maka kalau al-adzab mereka yang yukadzibun, la nafinya itu tidak ada, maka fa khaufun alaihim wahum yahzanun. Mereka di dalam hatinya akan dipenuhi satu penyakit yang menakutkan. Apa itu? Injun sewu, sing sugih mesti wedi kelangan sugih, sing alim ya wedi kelangan alime, yang terhormat akan takut kehilangan kehormatannya, sing miskin wedi terus miskine gak kelangan, terus wedi miskin. Lah niki lho Pak, loh ini fakta. Kalau nggak percaya tanya pada orang yang kaya, tanya. Dan di situ mereka tidak ada rasa puas Pak Bu. Rumah sudah punya tingkat pisan, rumah, mobil sudah megang loro pisan, apa maneh, pangkat derajat kehormatan ngelompok. Sampeyan tanya, pasti takut kehilangan kekayaannya dan tidak ada rasa puas dengan kekayaan itu. Estu, mungkin Anda dengar ya, sing pernah kerja ning pabrik, sing pernah dalam suatu saat ada demo akhirnya nggak bisa kerja, pengusaha ini ngomong apa? Rugi toh? Rugi, katanya rugi. Dia bilang katanya rugi. Lalu ruginya dari mana? Ya dari tenaga kerja itu tadi. Dia misalkan bisa dalam 1 bulan itu ekspor 10 ton, berhubung karyawan itu mogok kerja akhirnya 5 ton. Loh itu lo rugi, katanya rugi, padahal penghasilan surut nih lo, jarine rugi loh. Berarti menandakan bahwasanya siapapun kita tidak akan pernah puas dengan apa yang diberikan Allah, nggak akan puas. Ini kalau golongan walladzina kadzabu itu pasti Pak, sementanya. Sehingga ada istilah bahasa Jawa, enak sing nyawang, sing lakoni iku mumet, jare ngono. Mumet ya, jare wong Jawa sawang sinawang. Omsetnya padahal luar biasa, biasanya satu bulan penghasilnya 2 miliar, kok 1 bulan
iki hanya 100 juta, iku katanya rugi. Mana kepuasan? Terus aku bertanya, sampai kapan hal itu terjadi pada dirimu? Yang kedua, apakah itu semuanya akan kau tinggal atau kau bawa? Coba pikiran celuk-celuk, pikiran umurmu iku wis 50 munggah, kau nggak sadar, wa min waraihim barzakhun, di belakangmu itu selalu mengintai kematian kau. Ya, apa yang kau banggakan kalau kau sudah kau punya istri cantik, kemana arahnya? Disirik uang. Dunyo-dunyo yang kau tinggalkan kemana? Kayak royoan ahli waris. Oleh sebab itu aku gak ngongkon jenengan iki untuk melakukan terkait apa yang diserukan di dalam agama Islam, termasuk tentang sodakotin jariyatin atau zakat. Enggak, cuman setiap rasul yang diperintahkan Allah untuk membawa dinut tauhid mubasyirin, pertama itu menyampaikan saja, enggak memaksa, terserah. Wa mundirin, memperingatkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, khusus malam ini bagi yang menengah ke atas menjelang bulan puasa ini, tolong lempitan dulu apa yang memberangus ruhaniyahmu itu di dalam kopermu, biar tidak susah ketika saat isi mubasyirin nanti Anda terima. Satu. Yang kedua, bagi kita yang sudah amanu, entah itu menengah ke atas atau menengah ke bawah, wa aslahu, utamakan inti dari tujuan kita untuk ke Allah. Kuncinya ada di zikir. Jaga apapun kerepotan jasmaniyahmu, udah bersandarlah kau hanya pada Allah untuk melaksanakan zikir tersebut, biar mudah hatimu ketika saat jasadmu itu repot urusan-urusan makhluk, hatimu biar mudah koneksi terhadap Allah. Setiap rasul yang diperintahkan Allah tidak ada niat apapun, ndak niat untuk diwahkan, tidak niat untuk dipuja, tidak atau dipuji, tidak, hanya satu, illa mubasyirin wa mundirin, memberikan kabar baik. Ini kalau kau melihat makhluknya gak cukup, kau harus melihat Allahnya. Kalau kau melihat Allahnya, berarti inilah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita sebagai hambanya yang berpuluh tahun hambanya ini terjebur di dalam jurang kesesatan sehingga mengikuti jalannya nafsu. Allah tolong, Allah kasih syafaat dengan bentuk didatangkanlah satu utusan dengan membawa mubasyirin. Akhirnya berbagaialah
saya ucapkan berbahagialah bagi Anda. Sebelum meninggal Anda ini sudah bisa terima mubasyirin. Dan lebih berbahagia lagi bagi Anda yang tidak hanya amanu tetapi wa aslahu. Anda telah menjalankan perintah di dalam isi mubasyirin adalah senantiasa menjaga zikir dan zikir. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Sekali lagi perlu kuingatkan bagi Anda yang memang ada rencana untuk bulan Ramadan mengikuti BIMTEK ini, tolong yang menengah ke atas lempitan dulu apa status itu. Jikalau tidak, saya jamin Anda tidak akan pernah bisa masuk ilmu itu. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana makna secara hakikat tentang ayat masna wa sulasa wa ruba. Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Itu khusus khitabnya pada seorang suami atau seorang laki-laki. Pertama Allah mengatakan masna dulu, langsung loro. Wong lanang iku diperbolehkan, orang laki-laki diperbolehkan. Ibu-ibu aja gondok lho ya, aja gondok sih. Saya berbicara atas dasar wahyu Allah ini. Dua, fangkihu itu adalah fi'il amar, kata perintah. Berarti nek gak rabi gak lanang, wis ngono bahasa umum. Nikahlah kau hei seorang laki-laki pada seorang perempuan yang kau sukai, itu Allah kasih langsung dua, masna. Tidak cukup dua, wazulafa, tiga. Gak cukup tiga, waruba, empat. Tapi jangan kau berhenti di situ ayatnya, ada terusnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fa in khiftum alla ta'dil, jikalau kau tidak bisa adil, di situ aja cukup. Artinya apa Pak? Nyun sewu. Ini kalau kita tarik dari dinu tauhid iku ngene Pak. Gandeng dengan satu ayat wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Itu salah satu kesenangan yang bersifatkan syahwat, kesenangan hawa nafsu, khusus yang berkenaan dengan syahwat apa nafsu, syahwatul farji. Nek jenengan ora iso njogo terkait syahwat iki di mata Allah, nek jenengan rabi sampak loro telu papat podo karo bunuh diri.
Ini hubunganmu langsung pada Allah, gak hubungan terhadap manusia. Walaupun secara syar'i kau bisa adil, tapi mungguh Gusti Allah nggak bisa, berarti Anda ini sama halnya bunuh diri. Padahal secara syar'i adil. Kita bicara adil bagaimana toh Pak? Ya tergantung persepsi sampean, mandang dari sisi mana. Ada yang berpandangan adil itu gini, bojone papat kabeh digaekno omah padha. Misalnya ngadep ngalor kabeh, isinya juga sama. Jenenge pengusaha Pak, sak ngore pabrik sapa? Mbuh gak ero. Umpama pabrik jenengan, sik paribasan umpama kok. Sampean mampu membikinkan rumah, mampu. Isi di dalam dapur perabotan rumah tangga semua sama. Ada yang mengatakan adil itu gitu, tapi anaknya nggak sama. Setiap bulan blonjone bojo papat iku 100 jutaan. Saking sugih. Pabrik sak ngore, pabrik sampean gak kerasa Pak. Papat berarti petang atus. Tapi anaknya gak sama. Si A anake papat, si B telu, si C loro, si D siji. Lah, ada yang berpandangan pokoknya belonjone podo-podoi. Podo. Wis, kalau ini dilihat dari pandangan yang lain, persepsi yang lain, belum. Kebutuhannya si A itu berapa? Si B enggak sama. Anak 4 dengan anak 3, anak 2, anak 1 beda. Ngomong kebutuhan Pak nyun sewu, gak ono enteke. Temenan. Relatif kebutuhan itu. Sekarang kita bawa uang nyun sewu 200.000 buat 1 bulan cukup. Gue nek mangan kerikil terus. Cukup mangan lombok terus, cukup mangan sego gak ada iwak. Jangan nggih. Makanya relatif kebutuhan itu. Dikasih 1 juta tetap gak cukup. Lebih mangan gak mau masak sendiri di mall. Wah, waduh. Bajunya iki lho, gak gelem sing perko gak gelem. Empere toko gak gelem. Tukune ning mall sing bandrol iku ratusan ribu. Ya remek wong lanang nek ngene sisi-suwe. Lah, kita ngomong adil secara syar'i nggak bisa, Pak. Sebab mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Berbagai asumsi pendapat-pendapat yang lain belum tentu di antara 4 itu atine iku mang gak menyimpan rasa iri. Lah Anda untuk bisa berbuat adil dengan baik, dengan sesuai apa yang dikatakan fa in khiftum alla ta'dil fawahidah, sampai lebokno ning segara celupno kabeh. Engko nek wis tenggelam ning segara mati kabeh iku adil. Gak ono sing protes, gak ono sing minta ini minta itu. Masalahnya sudah tenggelam di dalam bahrut tauhid. Paham maksud kula? Mboten digonang oleh segara kenjeran terus dicangklung mboten. Didiklah istri-istrimu itu semuanya dengan tauhid. Mubasyirin. Terus dia tidak hanya amanu, dia harus wa aslahu.
wa aslahu, harus mengamalkan. Nek enggak ya tarin wa mundirin, kedua sampean kasihkan. Nek kui gak gelem, nek kamu tidak mau amanu wa aslahu wa aslaha, ya mohon maaf, wong wedok gak situ. Ngono lho, wong lanang sing tegas ngelelete koyo cacing, disentak ngono brengose sing mau njelaprang langsung pepleh. Nyuwun sewu, nggak bisa Pak, kita itu bicara adil secara syar'i nggak bisa. Walaupun sampean paring podo-podo, nyun sewu, sugiyo kaya apa jenengan, mesti di antara mereka itu ada hasud, ada iri, sehingga jangan heran banyak kasus kejadian pembunuhan dikarenakan yaitu ada hasud atau iri. Baru-baru ini yang sampai sekarang belum terungkap, katanya di Jawa Barat, istri saanake dibantai di dalam mobil Alphard itu ya, dengar aman Bandungan itu. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah cara memberikan teladan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu berarti hal-hal yang menyangkut masalah keruhaniah. Bener memang keis contoh, tapi keruhaniah. Wis siapapun lah Pak, diri kita, wanita apapun, corono toko sugih, corono toko ayune, nek atine iki Pak Bu, nyun sewu, wis tenggelam di dalam bahru tauhid wa aslaha, dan dia berzikir, nyun sewu, yang namanya hasud itu nggak ada dalam hati. Iri, riya, takabur, apalagi nggak ada, karena dia hatinya sibuk hanya berzikir. Sekarang gini aja, jikalau itu sudah sampai didik mubasyirin, terus terakhir tetap aja tidak mau, mundirin tetap nggak mau, apa bingung-bingung sampai susah-susah, wong wedok gak siji. Nyuwun sewu, kula mboten ngepeh nih, tetapi inilah cara mendidik kita. Siapapun hati kita manakala sudah wa aslaha, wis yang namanya iri iku gak ono, walaupun bojo sampean gak duwe status ya, mangan opo anani, tapi nek kabeh nyemplung segara matek kabeh ya gak iso protes wong barang matek. Paham ya maksud kula? Mboten saged. Bahasa manusiawiah kita, apapun di depan itu dimakan, sehingga kebanyakan beliau-beliau ini cara omah itu satu rumah, mboten dikaekno omah dewi-dewi, enggak, dalam satu rumah. Beliau Rasulullah juga begitu. Wedake ya dadi siji ya dah. Wedak karungan iki lho Pak. Aku yakin jenengan gak akan protes kalau betul-betul hatimu wa aslaha. Kalau hatimu tidak wa aslaha, wah, make up sekarang gak zaman karungan, gak gitu. Ini nek gak wa aslaha, lho wis mundirin trapno. Dene gak ijolno ae. Lah apa pusing-pusing, gak lali yo engko ditinggal. Fa in khiftum,
Allah ta'dil, jikalau kau tidak bisa berbuat adil ya fawahidah siji ae. Iki kan bahasa syariat. Bahasa syariat jenengan kali kulo sebetulnya nggak bisa Pak adil, nggak bisa. Jikalau tidak jenengan dasari dengan mubasyirin, isi daripada kabar yang diberikan Allah tentang dinut tauhid. Sebab menungso lo ya, menungso luwe-luwe wong wedok. Tadi saya katakan apa wong wedok iku mau kok kakean cocot, sebabe cocote lho. Beda iku ngeten lho Pak. Sinten mawon di dalam hukum syariat fikih, mengapa emas perak itu kok halal buat seorang perempuan tapi haram buat seorang laki, bila mana tidak ada alasan secara syar'i dibenarkan. Itu karena wong wedok iku mencerminkan syahwat Pak. Makanya ning Quran di situ setelah wazuyina linnas hubbus syahawah minar rijal nggak ada ayatnya, mesti minan nih nisa. Sampai suarane wong wedok iku lho dadi syahwat. Sampeyan tuh mana wong wedok adzan diperbolehkan? Nggak ada. Adzan di masjid ini kok wong lanang, nek kan wong lanang kok arek cilik, wong wedok gak diperbolehkan. Apapun bentuk dalam diri seorang wanita itu adalah syahwat, makanya diperbolehkan pakai emas. Ya bojo sampean sing durung ngono emas ya pakai no emas, ngoten lho. Gak iso tuku emas ya umplung ngono Pak, wis ngono wae. Dicat kuning lah. Wes cek ketok gaya titik ngono. Ngoten lho. Wis. Itu memang sebagai ujian bagi kita sebagai seorang suami. Yang kedua, menunjukkan bahwasannya seorang perempuan itu susah nek diajak hatinya ke Allah. Makanya sampai tinggali huk ndi wae aku ngaji mek titik wong wedok iku sing akeh wong lanang, yang banyak orang laki-laki. Mengapa? Karena susah orang perempuan itu nek diajak untuk tinggalkan kesenangan dunia itu susah sekali, karena memang dia didapuk minan nisa sebagai penghias, sebagai penghias. Makanya jenengan nek punya garwa, nek garwa itu sudah bisa menerima isi mubasyirin ya man-manen, ngerti man-manen, eman-emanen, jagalah. Karena tidak semua wanita itu hatinya bisa condong terhadap Allah. Makanya mereka kalau sudah condong pada Allah, terus suaminya taren, nih ada wanita yang suka aku gimana? Oh monggo, mboten suami istri sampean kok nek wis condong nanti, mboten napa-napa. Kenalkan terhadapku, ngoten biasa. Gak mboten hulek-hulek, ayo pola-pola. Ndak. Karena dia sudah paham semua apa gerakan di dalam hati itu karena digerakkan oleh Allah. Tapi jenengan wong lanang ojo macem-macem. Nek durung gak dijatah Allah, ojo model-model tolek-tolek. Sampai ngeluh jenengan, sampai mumet, nggak akan pernah. Ikuti arus saja, ikuti arus, ikuti arus. Bapak Ibu hadirin, jadi yang dimaksud ayat itu adil dari sisi hakikat. Yang adil dari sisi hakikat itu tidak akan pernah bisa kita terima manakala tidak semuanya masuk di dalam dinut tauhid. Mboten saged. Orang perempuan manapun tidak akan pernah mau dimadu. Lah ngoten Bu nggih? Mboten enten lho, krungu wong lanang nggih. Estu di situ. Tapi kalau Allah menakdirkan itu terjadi, berhubung hatinya seorang istri kita itu wa aslaha condong pada Allah, dia melihat Allahnya,
Akhirnya jawabnya apa? Nggih ya sak kersa. Monggo nek jenengan kersa. Jadi gak ada gegeran, gak ada yang perlu dikorbankan. Pasti seorang suami ketika mendapatkan jawaban dari seorang istri seperti itu nangis Bu. Inilah jari Bang Haji Roma Irama. Lah ngoten nggih. Anak lagu dia tau ya Wah? Apa itu? Perhiasan istri yang solihah. Ini kono sing bantah. Karena tidak masuk di dalam dinu tauhid. Ini. Aku mlebu swarga gak leren yo gak harus lewat iku, lewat liyane ngoten sing bantah. Wah, niku bantahan. Inilah yang dimaksud walladzina kadzdzabu bi ayatina. Ngoten. Pasti suami sampean ketika nari jenengan itu nggak mungkin akan memisahkan terhadap jenengan, nggak mungkin, apalagi sudah punya anak, nggak mungkin Pak Bu, nggak mungkin. Pasti justru tambah sayang pada jenengan. Fakta yang terjadi di lapangan sebaliknya. Karena apa? Karena istri kita belum masuk di bahrut tauhid. Akhirnya memandangnya itu makhluknya, tidak bisa memandang Allahnya. Akhirnya nafsu ngorek-ngorek di dalam hati jenengan. Alladzi yuwaswisu fi suturinas. Pilih aku apa pilih di? Akhirnya keputusannya ngoten. Lu wong lanang kaya ngono bingung Bu. Bingung. Sijine mak ya tetap sayang nang B, sijine gak mau ninggalkan si A. Aslinya kecepit wong lanang kaya ngono iku. Dan inilah yang menjadikan salah satu wong lanang cepet bongkok ngoten iki. Kecepit mikir si B ya mikir si A, gak koneksi. Bahkan kadang-kadang nyun sewu tidak sedikit seorang suami mengorbankan keluarganya demi si B tadi. Lah ngoten nggih? Ada yang seperti itu. Mula ben gak kaya ngono. Qur'ane ya gak ngelarang, ya ta? Aku gak mbel wong lanang lho karena aku wong lanang, ndak. Itu bisa dikondisikan dengan beberapa syarat. Satu, iman si A sebagai istri yang pertama wajib silem ning bahrut tauhid. Terus yang kedua, si B sebagai calon istri yang kedua juga harus masuk di dalam bahrut tauhid. Kalau tidak, nggak sinkron ini nanti. Tari aja kepada si B. Siap jenengan tenggelam dalam bahrut tauhid? Siap, monggo. Sekarang gini Pak, aku ngomong wong lanang, aku gak ngomong wong wedok. Apa manfaatnya bojo sampean ayu lencir tapi hati tidak beriman pada Allah yang sebenar? Apa manfaatnya? Bikin kesro hatimu, temen bikin kesro. Toh itu nanti kau tinggal, kau mati dulu mesti disirik konco. Wis gak kadek gak tambah gelo hatimu ono kuburan lah ngoten ta. Lapo? Utamakanlah pada istrimu yang hatinya betul-betul hanya pada Allah. Kalau si B itu siap bahrut tauhid, maka si B pun akan membuka diri manakala ada wanita lain. Lah, buka terus tulaane. Sampak baginda Rasul sampak berapa? Ada yang mengatakan 4 lah gitu toh. Tapi jikalau kembali lagi ke syariat mesti muncul cemburu. Ojo kemalan ati kok seret ning syariat, atimu tetep ono akhirat. Silakan jasmanimu ono dunya, ning atimu cukup berdomisili di akhirat. Baru di situ akan terjadi dengan keadaan baik. Inilah maksud daripada ayat itu.
jujur masih kuwi dadi presiden. Nek kuwi, nek Anda itu hanya memegang sistem syariat saja, nggak bisa adil. Karena di antara beberapa istrimu pasti ada hasud. Ini sudah menjadi hukum manusia pada hakikatnya itu condong untuk mengikuti hawa nafsu. Sampai Nabi Yusuf sendiri mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Aku iki tidak aman dengan nafsu. Nabi Yusuf. Dan itu diteruskan oleh Nabi Muhammad di dalam ayat itu. Berarti apa? Manusia siapapun kita tidak bebas dari hawa nafsu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah, kata nafsu yang tidak bisa kau gelincirkan. Siapa? Al-mukhlasin, mereka yang menjadi pilihan Allah. Siapa yang menjadi pilihan Allah? Mereka lah yang tidak hanya amanu tapi wa aslaha. Tidak hanya amanah tapi juga wa aslaha. Selalu hatinya tenggelam di dalam bahrut tauhid. Wis tapak siapapun panjenengan nyun sewu ojo nggawe molo wis ah. Tarin, aku khusus bicara pada laki-laki yang sudah masuk di dalam mubasyirin. Ono wong lanang melebu, ono wong wedok melebu, ngomong gelem awakmu silem segara tauhid. Nek gak gelem ayu kaya apa tolakan. Tolakan. Iki kok nggawe molo nang awakmu. Wis sibukkan hatimu untuk berzikir pada Allah. Sesungguhnya mohon maaf kalau hati itu sudah condong pada Allah, gak kira pak hati iku noleh ngalor noleh ngidul. Tapi Gusti Allah tak uji awakmu, ditekakno lah doro merpati wak moro mencelok, tapi jenengan harus punya siasat. Tarin gelem jenengan iku mau silem nang bahrut tauhid. Nek gak mohon maaf daripada nggawe molo. Wis ngoten mawon. Ibuke nomor loro ngomong aja selintutan. Ngomong ana ibu, Bu, ana wong sing seneng nang aku. Angsal apa mboten? Nek sampean nggawa hukum syariat siapapun nggak memperbolehkan. Siapapun nggak akan memperbolehkan. Nek ngoten Bu nggih. Kan ndelok naker ibu iku bang imane ana endi. Kalau imane ana betul-betul ning bahrut tauhid, mesti jawab nggih sak kersa jenengan, ya. Nek pancen iku demi kebaikan rapopo. Sakno Bu, yatime loro ngono. Hati-hati gaya alasan niku. Yatime loro ya apa? Itu kan siasat untuk melumpuhkan hatinya seorang ibu. Lah ngoten nah, ben. Lah ibu yang ngono, jawabanna ibu. Oh angsal ya nek sampeyan dadekno siji kene. Ngoten mawon, aja dipisah. Dadekno siji, nek dipisah mesti ana kecemburuan nantinya. Iblis itu gak diam sampai di situ, akan menggugah hatimu supaya hasud bagaimana. Kan gak tahu kono ditukokno wedak apa kan gak ngerti. Tapi nek dadi siji wedake ya lemari kuwi, ya karungan iku kabeh ya karungan. Wis gak butuh sing aneh-aneh. Pokoke raimu iku ana polesane ya isi karungan iki ae. Loh, diukur dengan tingkatan ekonomi toh Pak Bu. Nggih nyun sewu. Lah nek sampean gak ukur ambek tingkatan ekonomimu, wong ketua RT ya. Iso tuku wedak sing regane 1 juta. Nggih mohon maaf ya, mohon maaf. Aja wis tukokno karungan. Tingkatane kepala desa ditukokno sing ratusan. Tukokno karungan ae. Gelem ya monggo, gak gelem ya nguleka berarti.
beras ngoten mawon. Pun. Jadi Bu, kembali kepada ayat tadi, tingkat adil sepanjang sejarah kalau kita mensiasati dari syariat saja nggak bisa. Kita harus masuk dalam kondisi hakikat, baru di situ akan terjadilah hati ikhlas. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, mohon penjelasan tentang ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nyuwun penafsiran terutama rasulun min anfusikum, rasul dari diri kalian. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat itu ada substansi tentang sholawat. Kalau diteruskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iki nek diteruskan sampai selesai itu substansinya ada di sholawat. Cuman kalau kita berhenti di wakaf situ, anfusikum, utusan itu dari golonganmu sendiri. Iku ngene, kita umat manusia itu berbagai macam kelompok. Cara suku ngomong ada suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, suku Dayak, suku apapun. Kalau kita bicara tentang negara, berarti ada negara, suku negara Indonesia, negara apa-apa. Sungguh laqad kana lakum, sungguh Allah itu akan mengutus utusan itu, utusan itu dari kaummu sendiri, golongan kaum. Ini secara umum. Berarti kalau kita bicara tentang dino tauhid, itu dari suku kita sendiri, Rasulun niku, utusan itu untuk menyampaikan dinul tauhid itu. Supaya apa? Supaya itu adalah bisa dipaham dari segi bahasa, bisa dipaham. Kalau Indonesia berarti ada utusan dari kaum Indonesia itu, supaya ketika menyampaikan wahyunya Allah itu dengan bahasa yang bisa diterima dan dipahami oleh kaum tersebut. Ini secara umum. Lah secara khusus rasulun min anfusikum, satu utusan di dalam dirimu, Allah itu akan mengutus waridnya terhadap dirimu. Lah warid itu ada macam dua. Ada yang warid itu dari iblis, dan itu akan mengajak dirimu untuk berjalan di atas hukumnya iblis. Nafsu. Ada warid minallah. Lah ini nanti akan mengarahkan ruhaniyah jenengan, diri Anda, hati, untuk berjalan di atas jalan Allah. Mana jalan Allah? Fa'budu hadza siratum mustaqim. Jalan di atas jalan Allah itu adalah fisabilillah. Apa? Fa'budu, mesti memberikan petunjuk terhadap diri Anda warid itu untuk lurus hati ini tetap kepada Allahnya, imannya, konteks imannya pada Allah di dalam segala aspek apapun, itu pasti. Lah warid akan datang di dalam dirimu sendiri itu dikarenakan, mohon maaf, pertama mohon maaf, jenengan iku masuk di dalam mubasyirin.
Mengapa Allah itu menurunkan Rasulnya di dalam mubasyirin secara umum tadi? Karena ditengarai ruhaniyah kita, diri kita berjalan di atas hawa nafsu. Lah, ketika itu sudah dapatkan mubasyirin isinya, maka disitulah Anda ketika amanah atau amanu, jenengan ini digerakkan untuk wa aslaha, untuk berbenah diri. Ini warid, ini Rasul langsung dari Allah Pak Bu dalam dirimu, sehingga Anda dituntun oleh warid itu, tambah lama hatimu itu tambah caket, tambah dekat, tambah tresno terhadap Allah. Ini berarti jenengan fisabilillah, berjalan di atas jalan Allah. Tapi ingat, apakah nafsu membiarkan, apakah iblis membiarkan Anda walaupun Anda itu sudah beriman di jalur dinul haq? Tidak Pak. Ada 3 hal yang akan dilakukan oleh nafsu atau iblis pada diri Anda yang sudah masuk di dalam mubasyirin. Apa? Pertama, yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Dia akan berupaya dengan cara apapun menghidangkan urusan-urusan dunia supaya jenengan tresno. Sebab ketika jenengan tresno terhadap hayatad dunya, pasti alal akhirah Anda akan melalaikan tujuan mulia Anda. Apa? Mendekat dan bertemu Allah. Ini namanya orang kebegal. Jikalau itu tidak bisa Anda dialihkan cinta sampean iku oleh nafsu terhadap hayatad dunya. Nomor 2, nafsu. Iblis itu akan melakukan wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi dirimu ketika dirimu berjalan di atas jalan Allah. Makanya mengapa saya setiap konten itu tidak pernah lepas keterangan tentang adzikru bisiril asrar. Nggak pernah lepas, mesti saya wanti-wanti terus, mesti saya sertakan keterangan zikir itu, sebab kuncinya ada di situ. Anda tidak bisa dihalangi oleh mereka, oleh hawa nafsu itu. Kuncinya Anda berzikir. Kalau Anda yang kedua tidak bisa dihalang-halangi oleh mereka, yang ketiga terakhir Pak, wa yabghunaha iwaja. Iblis atau hawa nafsu itu berupaya membengkokkan imanmu, dibengkokkan dengan cara apapun. Makanya tadi saya katakan, ibu, tetaplah Anda tenggelam di dalam bahrut tauhid. Tidak hanya amanu tapi juga wa aslaha. Tenggelamlah, sebab nek Anda tenggelam, keakuanmu itu akan sirna, keakuan makhluk selain dirimu akan mati. Baru terkondisi itu. Mereka nafsu wa yabghunaha, mengharapkan, membengkokkan imanmu. 3 hal inilah Allah katakan wadzalika, mereka itu adalah tersesat yang amat jauh. Tersesat amat jauh. Kita dikasih keterangan, ditutup ayat surat Ibrahim ayat 3 itu supaya kita yakin tujuan-tujuan nafsu itu di situ. Mereka sebetulnya tersesat amat jauh. Berarti warid Rasul itu didatangkan Allah secara individu di dalam hatimu itu untuk mengusir
nafsu yang menjajah dalam hatimu, mesti sama dituntun Allah. Dituntun Allah di situ. Ya lewat waridnya. Sehingga tanda kalau jenengan dituntun Allah, tidak mudah hatimu itu ulap, tersilaukan dengan kebiari dunyo. Ini tetanda di antara salah satu hatimu selalu terkondisi dalam waridnya Allah. Itulah maksudnya Rasul adalah utusan yang diperintahkan Allah, anfusikum, dalam dirimu sendiri. Iki secara khusus. Kalau secara umum ayat ini Rasulun min anfusikum, utusan dari kaummu, berarti memakai bahasa kaummu dengan maksud supaya jenengan iki paham dengan apa yang disampaikan Rasul, karena Rasul dari kaummu, berbahasanya ya bahasa kaum tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.